Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada perkuliahan kita Supply Chain Management. Nah, pada perkuliahan kelima ini kita akan membahas terkait forecasting atau peramalan. Pertama, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan peramalan atau metode peramalan. Jadi, metode peramalan adalah sebuah metode yang meramalkan apa yang terjadi di sesuatu yang akan terjadi pada periode yang akan datang. Misalnya kita akan mengetahui apakah besok akan terjadi hujan atau panas. Misalnya besok lagi hmm, apakah tingkat penjualan akan meningkat atau tidak. Nah, itu kita bisa menggunakan metode forecasting. Nah, untuk sebagai contoh, di sini misalnya ada tim marketing. Tim marketing menggunakan metode forecasting untuk meramalkan penjualan produk baru maupun produk lama. Jadi dia akan meramalkan seberapa jumlah penjualan produk baru maupun produk lama yang harus dipersiapkan oleh dia di periode selanjutnya. Sehingga tidak ada misalnya out of stock ataupun misalnya kelebihan inventory karena persiapannya terlalu banyak. Seperti itu. Kemudian, contoh yang lain adalah di bagian departemen produksi, mengaplikasikan forecasting untuk mengestimasi jumlah produk yang akan diproduksi. Tentunya menjadi trade-off antara inventory dan out of stock, sehingga forecasting ini sangat diperlukan baik di bagian produksi maupun di bagian marketing di sini. Nah, forecasting itu hanya memperkecil terjadinya deviasi error yang lebih besar dibandingkan dengan kita tidak melakukan forecasting. Jadi, forecasting itu seringnya itu selalu tidak tepat, dikarenakan forecasting itu kan hanya sebuah estimasi. Oleh karena itu, walaupun eh, walaupun forecasting itu seringnya tidak tepat, tapi tetap lebih baik dibandingkan dengan kita tidak melakukan apa-apa. Seperti itu. Nah, dalam sebuah forecasting, kita akan mengenal yang namanya time horizon. Time horizon itu adalah periode yang akan kita ramalkan. Misalnya di sini ada 3 periode yang akan kita kenal, yaitu adalah time horizon jangka pendek, jangka sedang, dan jangka panjang. Nah, time horizon di sini adalah mengindikasikan periode yang akan kita contohnya di sini. Jangka pendek. Jangka pendek adalah forecasting yang mengestimasi kejadian esok hari atau suatu minggu ke depan. Contohnya adalah misalnya perencanaan kebutuhan material pada proses produksi. Biasanya kan kita melakukan peramalannya itu untuk jangka pendek. Kemudian kebutuhan inventory ataupun misalnya curah hujan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah forecasting jangka sedang. Forecasting jangka sedang meramalkan apa yang akan terjadi di beberapa minggu ke depan atau beberapa bulan ke depan. Nah, biasanya dia perencanaannya itu lebih besar planningnya, seperti misalnya ingin mengetahui penjualan sebuah produk ataupun misalnya ketersediaan tenaga kerja. Biasanya itu dilakukan per monthly atau per bulan. Seperti itu. Terus selanjutnya adalah forecasting tentang kapasitas produksi atau pengadaan fasilitas pada umumnya digunakan time horizon jangka panjang dikarenakan sebuah keputusan besar bagi perusahaan baik untuk perencanaan maupun persiapan. Jadi misalnya top management itu harus melakukan perencanaan untuk fasilitas yang akan mereka sediakan di tahun depan, misalnya gitu terkait mesin, kemudian pengembangan pabrik, kemudian tenaga kerja dalam jumlah besar dan lain sebagainya. Biasanya itu melakukan forecasting dalam jangka waktu yang panjang untuk tahun depan atau 5 tahun yang akan datang. Nah, setelah kita mengetahui tentang time horizon di sini, jika kita gambarkan dalam sebuah gambar atau bagan, kita dapat lihat bahwa di sini ada time horizon seperti ini. Itu ada short, intermediate, dan long. Short di sini adalah days or weeks, kemudian intermediate itu weeks or months, kemudian yang long itu months or years. Nah, biasanya kalau misalnya days or week atau short di sini adalah dia untuk short term sales, shift schedule, resource requirement,
Kemudian yang intermediate di sini, misalnya untuk product family sales, labor needs, resource requirement, dan yang long term di sini adalah yang membutuhkan keputusan yang besar bagi perusahaan, misalnya capacity needs, long term sales pattern, growth trend, biasanya yang dilakukan oleh para top management. Nah, sekarang kita lanjut ke karakteristik forecasting. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, bahwa hasil forecasting biasanya salah karena forecasting di sini adalah tujuannya untuk meminimalkan error yang akan terjadi. Misalnya, kita sudah menyediakan inventory 10.000 tanpa melakukan peramalan. Ternyata penjualannya hanya 5.000. Sedangkan pada saat kita melakukan peramalan, kita menyediakan inventory sebesar 7.000. Nah, deviasi antara 7.000 dan 10.000 itu kan lebih baik jika kita melakukan metode forecasting ini. Seperti itu. Kemudian, forecasting yang baik adalah yang memiliki lebih dari satu hasil estimasi. Maksudnya di sini adalah dalam melakukan peramalan, kita bisa menggunakan beberapa metode yang ada, dan kemudian nantinya kita bandingkan metode mana yang terbaik di antara metode-metode yang telah kita lakukan. Oleh karena itu, hasil estimasinya mungkin berbeda, tapi nanti kita akan hasil yang kita bandingkan itu menentukan metode yang terbaik dan kita meramalkan berdasarkan pada metode tersebut. Nah, yang ketiga adalah agregat forecasting lebih akurat. Jadi, agregat di sini adalah one by one, maksudnya terakuntabel, yang mana proses peramalannya itu dapat kita lihat secara jelas datanya itu step-stepnya, sehingga hasilnya juga lebih akurat. Selanjutnya adalah semakin panjang horizon forecast, maka akan semakin tidak akurat. Jadi, pada saat kita melakukan peramalan jangka menengah, itu jangka sedang, itu tentunya akan lebih tidak akurat dibandingkan dengan kita melakukan peramalan jangka pendek. Atau misalnya, kita mau tahu nih hasil penjualan bulan depan. Itu tentunya akan lebih akurat jika kita hanya melakukan peramalan esok hari itu penjualannya itu berapa sih, seperti itu. Karena lebih update dan juga jangkanya tuh segala kondisi yang mempengaruhinya itu tuh masih lebih akurat jangka pendek dibandingkan dengan jangka panjang. Karena jangka panjang kan variabel-variabel yang lain yang tidak terkendali, yang tidak bisa kita kendalikan itu lebih banyak dibandingkan dengan yang jangka pendek ini. Ataupun misalnya kita akan melakukan peramalan jangka panjang 5 tahun yang akan datang perusahaan itu growth-nya itu seperti apa. Itu kan jauh lebih tidak akurat dibandingkan dengan kita melihat esok hari itu seperti apa sih perusahaan gitu. Karena kondisi-kondisi yang mempengaruhinya itu tuh lebih kita ketahui dibandingkan dengan 5 tahun yang akan datang, kondisi-kondisi yang tidak dapat kita estimasi mungkin banyak terjadi gitu, variabel-variabel yang tidak bisa kita kontrol. Selanjutnya, pada forecasting jangan menyepelekan informasi-informasi lain yang didapat, dikarenakan dalam setiap keputusan tidak hanya data yang dipertimbangkan, namun informasi-informasi lain pun perlu dipertimbangkan, misalnya krisis dalam sebuah negara dan lain sebagainya. Jadi, dalam peramalan itu tidak hanya by data yang kita lakukan berdasarkan metode forecasting, melainkan informasi-informasi lain terkait ekonomi, valuta asing, kemudian pengaruh sosial, misalnya ada isu apa terkait dengan peramalan yang kita lakukan, itu juga kita harus pertimbangkan. Oke, kita lanjut ke subjek model forecasting. Nah, subjek model forecasting atau bagaimana sih kita mendapatkan data untuk melakukan peramalan, itu ada 4 cara. Pertama adalah menanyakan ke bagian penjualan. Nah, kita mau melakukan peramalan bagaimana
estimasi jumlah penjualan di masa yang akan datang atau di bulan depan, tentunya kita bisa menanyakan ke bagian penjualan. Namun, kendalanya terkadang karena ini subjektif, si bagian penjualan itu mungkin tidak jujur atau kurang teliti terkait informasi yang dia berikan kepada kita, karena ini sistemnya kan subjektif dan tidak kuantitatif gitu. Terus kemudian yang kedua adalah survei ke konsumen. Kita juga bisa dengan membagikan kuesioner ke konsumen, namun kendalanya adalah bagaimana kita harus bisa membangun sebuah kuesioner yang representatif terhadap keinginan konsumen dan juga valid dan terverifikasi. Karena kalau jika tidak, tentunya data yang kita harapkan dapat kita peroleh itu tidak kita dapatkan. Kemudian yang ketiga adalah kita juga dapat mengetahui apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang dengan menanyakan kepada para ekspertis atau para ahli yang sudah bisa mengestimasi apa yang akan terjadi terkait data yang kita harapkan. Kemudian keempat adalah metode Delphi. Metode Delphi sama halnya dengan opini para ekspertis, namun perbedaannya adalah setiap opini dari setiap ekspertis di sini itu tidak diketahui oleh ekspertis yang lainnya, sehingga mereka menyampaikan opini secara bebas, dikumpulkan oleh analis, kemudian analis tersebut nantinya akan merangkum semua opini-opini para ekspertis. Nah, jika terdapat perbedaan opini antara para ekspertis itu atau tidak terdapat kesepakatan atau mufakat, maka nantinya akan dibagikan lagi pertanyaan kepada para ekspertis di sini, namun dengan pertanyaan yang lebih mengerucut terkait perbedaan tersebut. Nah, jika sudah mendapatkan satu kesatuan mufakat, maka prosesnya akan dihentikan. Namun jika tidak, maka akan dilakukan proses selanjutnya seperti proses sebelumnya, yaitu menanyakan pertanyaan lagi, namun lebih mengerucut lagi ke perbedaan-perbedaan. Hanya ke perbedaan opini tersebut, seperti itu. Oke, sekarang tadi kan subjek model forecasting. Kita lanjut ke tujuan metode forecasting. Jadi, dalam proses peramalan itu ada dua tujuannya. Tujuan melakukan peramalan. Yang pertama adalah kita ingin mengetahui sebab dan akibat dari sebuah kejadian. Misalnya, kita ingin mengetahui misalnya kita ingin mengetahui jika terjadi peningkatan jumlah penduduk, apakah nilai ekonomi atau pendapatan ekonomi masyarakat itu menurun. Itu adalah metode kausal sebab dan akibat. Tapi ada juga yang namanya metode time series. Metode time series erat kaitannya dengan bagaimana pola data masa lampau akan berulang pada pola data selanjutnya. Jadi erat kaitannya dengan waktu. Gitu. Nah, untuk metode kausal di sini, kita dapat lihat bahwa ada persamaan seperti ini, YT sama dengan alfa 0 plus alfa 1 X T min 1. Yang mana pada saat terjadinya X, dampaknya seperti apa sih kepada Y di sini? Karena Y di sini adalah dependent variable terhadap X. Itu. Nah, sedangkan nilai alfa 0 plus alfa 1 ini adalah sebuah parameter untuk mempengaruhi kejadian nilai YT di sini. Sedangkan pada metode time series, nantinya kita akan kenal sebuah pola data dulu. Ada yang namanya pola data trend. Pola data trend di sini adalah polanya itu adalah semakin lama waktu berjalan, itu polanya akan semakin meningkat atau semakin menurun. Jadi ada tren positif, ada tren negatif. Misalnya kita lihat tren yang ada saat ini, penggunaan sosial media. Semakin hari, pola trennya adalah semakin meningkat. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari pola tren di sini. Kemudian adalah seasonal. Beda halnya dengan tren, kalau seasonal ini dia mengalami fluktuasi
yang mana tergantung musiman. Jadi misalnya kita penjualan payung akan meningkat pada musim hujan dan menurun pada musim panas, musim kemarau. Dan itu akan berulang sesuai dengan musimnya. Sedangkan kalau misalnya cyclic atau siklus atau pola data siklus, cyclical, nah ini adalah mirip dengan seasonal, namun dia rentangnya itu lebih panjang. Kalau misalnya seasonal ini dia akan berulang selama 1 tahun, itu tuh akan berulang di tahun yang akan datang. Nah, tapi kalau cyclical ini bisa misalnya dalam jangka 5 tahun baru akan berulang di 5 tahun selanjutnya. Nah, yang terakhir adalah randomness. Randomness di sini sesuai dengan namanya, bahwa pola data itu sangatlah acak, tidak dapat diestimasi secara kasat mata, dan jika kita lihat pokoknya abstrak, naik turunnya itu tidak berpola, itu namanya randomness. Nah, kalau ini kita lihat, ini pola data random, kemudian ini relative trend, kemudian ini linear trend, ini quadratic exponential, kalau ini seasonal. Oke. Dalam penentuan nantinya ada metode-metode forecasting, kita harus tahu nih, pertama adalah data pattern-nya dulu. Entah tadi itu trend, kemudian seasonal, cyclical, stasioner, dan lain sebagainya. Pertama kita harus tahu dulu nih pola data kita. Kita punya data misalnya 12 bulan, kemudian kita uji dulu pola datanya itu apa dengan menggunakan nanti software atau metode-metode tertentu untuk mengetahui pola datanya. Setelah kita mengetahui pola datanya, juga kita harus tahu quantity of historical data, jumlah datanya kita tuh berapa sih. Kalau misalnya saya tadi bilang 12, berarti dia cocoknya di sini, atau di sini, atau di sini. Atau misalnya jumlah datanya itu sangatlah banyak, 100, maka dia cocoknya di sini. Atau jumlah datanya itu sangat sedikit, kita cocoknya ada di sini, atau di sini. Nah, kita juga harus lihat, misalnya kita tujuan dari peramalannya itu, kita mau melakukan peramalan untuk time horizonnya seperti apa? Apa very short, medium, atau long term. Nah, itu akan menentukan metode mana yang paling baik untuk kita gunakan. Ini adalah tabel atau bagian yang sangat penting bagi seorang analis untuk bisa menentukan metode peramalan yang terbaik yang cocok untuk digunakan dalam data yang dia peroleh. Nah, sedangkan untuk evaluasi forecasting di sini, biasanya kita tahunya kan nilai forecast dikurangi dengan nilai aktual. D itu nilai aktualnya ya. Jadi misalnya kita melakukan forecasting, oh bulan Januari itu diestimasi penjualan sebesar 10. Kemudian di bulan Januari tersebut ternyata penjualannya itu 8. Berarti errornya adalah 10 dikurangi 8. Nah, ada dua metode yang saya tunjukkan di sini. Ada yang namanya mean absolute deviation. Mean absolute deviation di sini adalah semua error, jumlah error dari periode 1 sampai 12 misalnya gitu, dibagi dengan jumlah periodenya. Atau mean square error. Jadi error per periode itu dikuadratin dulu, baru dijumlah, baru dibagi dengan jumlah periodenya. Seperti itu. Oke, perkuliahan kita hari ini saya kira cukup. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di forum. Semoga kalian paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.